Pasukan perlawanan Palestina Hamas mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata, penarikan pasukan, hingga pertukaran tahanan. Dikutip dari almayadin.net, perundingan krusial terjadi selama 2 hari, yakni 8 hingga 9 Oktober 2025. Tak hanya gencatan senjata, nantinya bantuan kemanusiaan juga diperbolehkan. Nantinya, Israel akan segera menarik pasukannya di Gaza sebagai langkah pertama memenuhi kesepakatan perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggambarkan kondisi ini sebagai hari besar bagi dunia. Trump lantas mengumumkan penandatanganan fase pertama rencana perdamaian yang disponsori Amerika Serikat oleh Israel dan Hamas. Hamas telah mengonfirmasi kabar ini dan akan menandatangani kesepakatan hari ini, Kamis 9 Oktober di Mesir. Mereka lantas memuji upaya para mediator di Qatar, Mesir, dan Turki. Selain itu, Hamas juga mengapresiasi peran Presiden Trump dalam upaya menghentikan perang. Meski demikian, Hamas menyerukan kepada Trump dan negara-negara penjamin untuk mewajibkan Israel sepenuhnya mematuhi perjanjian. Pemimpin Hamas, Izzat al-Rish, menggambarkan kesepakatan itu sebagai buah dari keteguhan rakyat Palestina. Ia lantas menyebut Israel telah gagal mencapai tujuan perangnya. Israel dan pasukan perlawanan Palestina Hamas menyetujui tahap pertama rencana gencatan senjata Gaza. Namun meskipun ada pengumuman gencatan senjata, militer Israel terus meluncurkan serangan udara di seluruh jalur Gaza. Pesawat tempur pendudukan dilaporkan terus terbang di atas jalur Gaza dan melancarkan serangan udara. Dikutip dari almayadin.net, serangan udara bahkan dilakukan di seluruh jalur Gaza. Meski demikian, belum ada laporan lebih lanjut soal kerusakan maupun jatuhnya korban luka maupun tewas dalam insiden tersebut. Sementara genosida Israel disebut telah menghancurkan hampir 80% wilayah Gaza selama 2 tahun terakhir. Dampak agresi tersebut, ribuan warga Gaza terbunuh, termasuk anak-anak hingga wanita. Bangunan tempat tinggal hingga fasilitas publik juga hancur rata dengan tanah. Terkait kesepakatan perdamaian Hamas dan Israel, warga Palestina tetap diminta untuk waspada. Mereka diminta untuk menunggu pengumuman resmi dari otoritas Palestina terkait sebelum merasa benar-benar yakin. Warga juga diminta untuk tidak beraktivitas di sepanjang Jalan Al-Rashid dan Salah al-Din atau daerah sekitarnya hingga situasi di lapangan menjadi aman. Terlebih ketika Israel yang terus meluncurkan serangan meski adanya pengumuman gencatan senjata. Perkemahan pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza diserang pasukan perlawanan Palestina pada Rabu 8 Oktober 2025. Para militan mendadak muncul dari dalam terowongan lalu melakukan penyerangan. Militer Israel melaporkan operasi Hamas mencoba menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di pinggiran selatan kota Gaza. Insiden itu terjadi di perkemahan tentara dekat daerah koridor Netzarim di Gaza Tengah. Lokasi tersebut menjadi tempat pasukan unit pengintaian Brigade Golani. Saat itu 5 pria bersenjata mendadak muncul dari sebuah terowongan. Mereka kemudian mendekati pos militer Zionis dan melakukan penyerangan. Upaya Hamas ini langsung mendapat perlawanan dari Angkatan Udara Israel. 3 anggota Hamas disebut terbunuh, sementara 2 orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut penyelidikan IDF, keduanya diduga kembali ke dalam terowongan. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Hamas telah meningkatkan serangannya terhadap kamp-kamp tentara di Gaza. Para pejabat militer Israel yakin kelompok Hamas tersebut berusaha menangkap tentara. Internasional menyambut baik kesepakatan tahap pertama gencatan senjata di Gaza yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini sebagai langkah pertama menuju kemerdekaan Palestina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Kamis 9 Oktober menyambut baik pengumuman kesepakatan perdamaian ini. Starmer menyerukan agar perjanjian tersebut dilaksanakan sepenuhnya dan tanpa penundaan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menyatakan kepuasannya.
Erdogan menekankan kelanjutan perjuangan hingga terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Ia lantas memuji keteguhan warga Palestina dari ketegangan regional. Tiongkok menegaskan dukungannya terhadap prinsip kekuasaan Palestina atas Palestina. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap implementasi solusi dua negara. Tiongkok pun siap ambil peran untuk mendukung stabilitas di Timur Tengah. Sambutan positif lainnya juga disampaikan Belanda, Kanada, Prancis, Uni Eropa hingga India. Dengan dilakukan pembebasan sandera dan peningkatan bantuan kemanusiaan, dinilai bisa membuka jalan bagi perdamaian abadi.